bicara, ini dia, bicara kepada orang yang menyoal Islam dengan orang damai, bisa lain kalimatnya. Makanya ketika Al-Quran memperkenalkan interaksi orang Islam dengan non-muslim di sekitarannya, ada tentang istilah teologis disebut dengan kafir, ada istilah-istilah sosial disebut dengan ahlul kitab, bahkan ada kalimat-kalimat yang menunjuk makna ghairul muslim, non-muslim. Kapan kata non-muslim digunakan, kapan kata kafir digunakan, kapan kata ahli kitab digunakan, ada tempatnya. Dan nggak bisa semua dipukul rata. Wah, ini nggak bagus, kalimatnya terlampau kasar. Jangan sampai dalam bernegara kita menyebut dia kafir. Ya sejak kapan memang itu dibahas? Nggak pernah dibahas. Karena dari dulu juga bernegara yang sering digunakan adalah apa? Kalimatnya ghairul muslim, non-muslim. Kalimatnya apa lagi? Ada ahlul kitab, ada yang lainnya. Tapi ketika berbicara tentang nilai-nilai teologis, nilai ketuhanan, nilai akidah, maka kalimat yang digunakan konteks agama. Sekelompok orang datang kepada Nabi, para pemukanya, malam-malam mengatakan, ya Muhammad SAW, kita nggak usah berselisih, nggak usah ribut, nggak usah perang. Ya, kita ini memang beda nih, kita memang beda. Cuman jangan sampai perbedaan itu menjadikan kita berselisih. Bagus tuh proposal yang disampaikan. Gini aja deh, gini aja, kita gantian aja. Malam ini kami nyembah Tuhan kamu. Besok-besok kamu nyembah Tuhan kita. Ini kan persoalan akidah, persoalan agama. Ya, persoalan nilai teologis, nilai-nilai keagamaan. Maka turun langsung satu surah. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakan Muhammad, hei orang-orang kafir. Dalam nilai-nilai teologis, nilai keyakinan, nilai akidah, nilai pembahasan dalam keislaman, dalam istilah-istilah teologi, dalam istilah keyakinan. Bismillahirrahmanirrahim. Waktu fajar. Karena itulah dalam kesempatan ini fajar dinamakan pula dengan subuh, dari kata asbah, yaitu sesuatu yang sudah dengan rencana. Jadi bukan cuma sholat saja. Antum sebelum sholat sudah punya rencana. Hari ini mau baca Al-Quran berapa juz. Hari ini mau sholat berjamaah sampai Isya. Hari ini mau infak berapa. Fajar tadi kita minta kepada Allah supaya semua rencana itu dimudahkan. Keberkahan yang didapatkan di waktu subuh karena Allah memberikan semua kemudahan-kemudahan dalam rencana yang telah kita siapkan. Hari ini kita telah sampai pada pembahasan di dalam fikih ikhtilaf dan telah masuk pada pembahasan yang keempat. Tapi saya ingin kepada ranah pembahasan, tapi kadang cenderung dipaksakan. Nah, saya ingatkan jangan sampai situasi-situasi, khususnya situasi politik dan yang lainnya dikait-kaitkan dengan persoalan ibadah, terkhusus dalam masalah-masalah fikih. Nah, sekarang ada pertanyaan, Ustaz, kalau tahiyat itu yang benar begini atau begini katanya kan? Kenapa pembahasan yang tidak pernah dibahas tiba-tiba muncul? Ya, kan itu nggak perlu gitu kan? Ya, juga dengan yang lainnya lah gitu kan? Ya, konon masalah kafir juga ada perluasan makna dan sebagainya, untuk apa itu? Dan tolong dicek dulu setiap berita itu. Kadang-kadang kita harus juga melihat secara lebih utuh ciri orang beriman, kata Allah dalam Quran surah ke-49 ayat yang ke-6 itu, ya, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kalau ada hal yang meragukan, kayaknya nggak sesuai, cek dulu gitu ya. Dari berita, cek dulu sumbernya, apakah ini kesimpulan dari sekelompok orang ataukah pendapat perorangan. Kalau demikian adanya bagaimana menyikapinya. Itu yang paling objektif untuk kita melihat. Paham insya Allah ya? Baik, mari kita mulai pembahasan saat ini. Bahasan terakhir kita sudah sampai pada pembahasan ikhtilaf dalam kunut. Maka sekarang setelah prosesi ikhtilaf itu kita masuk bagian keempat, adalah ikhtilaf dalam persoalan akan sujud. Amalan saat akan sujud. Ikhtilaf dalam dan cantumkan nama ikhtilaf. Ingat ya, ikhtilaf lawannya
i'tilaf. Jadi ada i'tilaf, ada ikhtilaf. Kalau i'tilaf itu sepakat, sama dengan ittifaq. I'tilaf jadi seperti ini. Dia ada i'tilaf begini. Hamzah. Ada ikhtilaf. Beda ya. Awas hati-hati. Kelihatannya seperti sama gitu tulisannya. Padahal beda satu huruf. I'tilaf dengan ikhtilaf itu lain. Alamin dengan alamin jauh bedanya. Hati-hati ya. Kalau yang ini i'tilaf itu sama dengan ittifaq. Sepakat, tidak ada beda. Sepakat. Misal hadis Abu Dawud dalam salat. Begitu kemudian kita bertakbir, fayaqulu mengucapkan kalimat Allahu Akbar. Allahu Akbar yang diucapkan dalam takbiratul ihram itu saat takbir, demikian takbir intiqal, pindah. Takbir intiqal itu pindah. Pindahnya dikomandoi oleh takbir. Jadi kalau imam sudah mengucapkan kalimat Allahu Akbar, antum boleh kemudian pindah. Jadi bukan melihat gerakannya. Jadi kalau imam belum terdengar suara takbirnya, jangan dulu pindah, itu bisa mendahului imam. Nah, sepakat semua ulama, ittafaqal ulama, semua ulama sepakat bahwa kalimatnya yang digunakan Allahu Akbar. Rumus fikihnya mengatakan kalau sudah semua sepakat, berarti tidak boleh ada yang beda. Antum sendiri. Nabi kemudian mencontohkan, sahabat mengikuti, tabi'in kemudian memfollow setelah itu. Yang lain semua sepakat. Nabi, sahabat, tabi'in, ulama sepakat semua. Antum Nabi bukan, sahabat bukan, tabi'in bukan, ulama bukan, beda sendiri. Berarti yang salah pasti antum, gitu kan? Bukan yang lainnya. Orang mengucapkan Allahu Akbar, antum ucapkan Allahu Rahim, Allahu Rahman, gitu kan? Baik, ditanya kenapa ucapan itu? Kan firman Allah, Quran surah 17 ayat 110. Qul Allah ya, ada perbedaan. Perbedaannya, ingat baik-baik, masuk pada aspek teknis pelaksanaannya. Karena dalilnya tidak hanya satu. Dalilnya itu beragam. Contohnya ada banyak. Dan itu memberikan alternatif. Mau yang mana yang antum kerjakan. Karena masing-masing ada tinjauan dalilnya. Jadi kalau bicara ittifaq, ittilaf, semua sepakat, jangan beda. Kalau bicara ikhtilaf, maka kita bicara perbedaan. Ada ragam untuk dipilih karena masing-masing punya dalil. Karena itu kaidah dalam fikih ikhtilaf, ingat baik-baik, menyikapinya bagaimana? Kalau sudah ada ikhtilaf, maka di sini berlaku toleransi. Jadi kalau ada orang lain kan misalnya atau mengerjakan satu tuntunan beda dengan Anda, maka Anda lihat dulu. Kalau dia masuk pada bahasan fikih ikhtilaf yang punya dalil, maka pahami, oh mungkin itu menurut dia lebih mudah ditunaikan. Ini cocok buat saya, belum tentu cocok buat yang lain. Itu sesuai dengan dia, belum tentu sesuai dengan saya. Itulah kesimpulan dari nanti amalan-amalan dalam fikih ikhtilaf. Di patokannya ada dalil, ada kemudian atau contohnya. Sepanjang itu ada kalau dia beragam, maka kita mesti menghormati orang lain. Karena boleh jadi apa yang dia amalkan sesuai baginya, belum tentu mudah untuk kita tunaikan. Atau sebaliknya. Jadi kalau dalam fikih ikhtilaf masih ribut, berarti orang itu pun aneh. Awas, karena yang di sini jangan beda. Di sini tidak ada toleransi, zero toleransi di sini, nggak ada toleransi dan tidak boleh ada kreativitas. Jangan terlampau kreatif kalau di sini. Ya, termasuk gerakan misalnya di An-Nasai nomor hadis 886. Kalau Anda sudah bertakbir, fawadha'a yadahul yumna 'alal yusra, letakkan yang kanan ini di punggung yang kiri. Saat meletakkan itu seketika pakai fa. Saya sering terangkan harfu 'atfin rabitin baina syai'ain bila hudud. Huruf yang merangkai dua peristiwa tanpa jeda. Peristiwa pertama takbir, yang kedua meletakkan tangan setelah takbir. Antara yang kanan dengan yang kiri pakai fa, cepat tanpa jeda. Jadi begitu mengangkat langsung letakkan telapak yang kanan di punggung yang kiri, nggak ada gerakan lain. Ya, tidak ada gerakan lain. Silahkan dicari misalnya di kitab-kitab hadis yang lainnya.
Kalau saya pribadi belum menemukan, kalau yang lain menemukan mungkin bisa kita perbaiki gitu kan. Nah, karena tidak ada gerakan yang lain, maka tidak perlu kreatif mencari gerakan-gerakan berbeda. Begitu antum angkat Allahu Akbar, langsung letakkan. Ya, dan gak usah pakai perasaan. Ya, ibadah itu pakai dalil bukan pakai perasaan. Ya Ustaz, perasaannya nggak enak. Itu kan kiri pada sesuatu yang kurang bagus. Aliran kiri, aliran nggak bagus. Kanan itu simbol kebaikan. Aliran kanan, aliran baik. Masa kepada Allah yang maha baik, kiri dulu baru kanan? Ya, saya sih pengennya kanan dulu baru kiri. Jadi begitu takbir Allah, kanan masuk baru kiri. Lek, ya kan? Nah, kadang-kadang kaki naik dikit. Nah itu yang demikian kita koreksi gitu kan pelan-pelan dan kita cari. Jangan langsung kemudian salahkan atau apa, kan tidak. Cari dulu dalilnya. Kalau sudah ditemukan, oh ini ada dalil, silahkan. Tidak ada, maka kita bijak. Gak usah kreatif pada sesuatu yang disepakati. Jelas ya? Ahli hadis semua sepakat. Bahkan yang paling menarik saya sering katakan, itu saking belum ditemukannya, di kitab hadis palsu pun ya tidak ditemukan. Di kitab hadis paling palsu, gerakan yang diputar tidak ditemukan. Di pemalsu hadis pun tidak tertarik memalsukan hadis ini karena saking jelasnya gitu. Ya, di bagian ini. Jadi kalau Anda kreatif pada sesuatu yang sudah disepakati, berarti Anda orang aneh. Ya, sama dengan yang ini. Ikhtilaf itu, orang sepakat di ikhtilaf itu ada keragaman. Orang paham, ulama paham. Nabi sangat ngerti. Kata Nabi ini, kamu kerjakan begini, kamu kerjakan begini. Yang gak bisa yang ini, pilih yang ini. Yang tidak mampu yang ini, kerjakan yang ini. Sahabat mengikuti, pilih oleh mereka. Semua sahabat pun memilih, ada yang bisa, ada yang tidak. Yang bisa dipilih dia kerjakan, yang tak sanggup mereka pilih yang lain. Jadi ada keragaman di situ. Karena itulah kemudian ulama pun sepakat dalam fikih ikhtilaf mesti ada toleransi. Bagi yang mengamalkan A, ini mudah, silahkan amalkan. Tapi jangan kemudian menyoal yang B, yang boleh jadi dia lebih mudah mengerjakan pilihan yang lainnya. Jadi kalau dalam masalah fikih ikhtilaf, kemudian berlaku toleransi, ada yang tidak toleran, senang ribut, misalnya kan, dia pilih A, tapi dia menyoal yang B. Seperti pembahasan yang lalu, seorang pilih kunut karena merasa ini cocok bagi dia, ada dalilnya, dia jadikan sandaran. Yang satu memilih tidak kunut karena ada dalilnya juga. Ini yang saya pilih. Kedua-duanya punya sandaran, silahkan dipilih mana yang paling memudahkan. Maka ini yang dimaksud bahasan fikih ikhtilaf. Tapi kalau kemudian yang ini menyoal yang ini, yang kunut menyoal yang tidak kunut, yang tidak kunut menyalahkan yang kunut, maka itu pun termasuk orang aneh. Sama kaidahnya. Kalau ada orang sepakat kemudian dia kreatif, aneh. Kalau ada orang toleran harus toleran, tapi ribut, aneh juga. Paham sampai sini? Maka jangan termasuk bagian orang-orang aneh. Ya. Kalau sesuatu sudah perjelas, maka tinggal kita tunaikan, pilih dengan baik, dari situ kita akan dapatkan kesimpulan-kesimpulan terbaiknya. Paham sampai sini? Ini harus ngerti dulu nih, kalau ini paham, kita akan gampang membahas tentang masalah fikih-fikih ikhtilaf. Dan selesai persoalan-persoalan yang kadang-kadang menghadirkan perselisihan dalam kehidupan. Sekarang kita masuk bahasan baru, kalau saya sudah sebutkan fikih ikhtilaf, berarti pasti ada ragam-ragam praktek yang berbeda dalam penunaiannya. Baik bacaan ataupun gerakan. Paham sampai di sini? Baik, yuk kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amalan menjelang sujud. Setelah kita tuntaskan dalam pembahasan yang lalu tentang persoalan kunut pasca i'tidal, pasti itu dalam kesempatan salat subuh, baik ada kunut di subuh ataupun juga kunut nazilah ataupun juga kunut dalam witir misalnya, maka setelah itu pasti kita akan masuk pada pembahasan sujud. Walaupun tidak ada kunut misalnya, pasti setelah i'tidal sami Allahu liman hamida, Rabbana walakal hamd dan seterusnya, setelah itu dalam salat pasti sujud. Nah, amalan pertama saat akan sujud itu tidak ada yang lain kecuali adalah meletakkan satu di antara anggota sujud yang 7 itu. Anggota sujud adalah 7. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, qala umirna ya an nasjuda bi sab'ati a'zamin. Kami diperintahkan untuk bersujud dengan 7 anggota tubuh. Ingat, apa itu yang 7? 1, jabhah, kening, ini. Fokus baik-baik. Kemudian yang kedua, kafain au yadain, 2 telapak tangan. Ya, 1 tambah 2, 3. Kemudian setelah itu, rukbatain, ya, 2 lutut. 3 tambah 2, 5. Kemudian setelah itu, asabi' ala rijlain, ya, jemari di 2 kaki. Dihitungnya 2 kakinya, jemari di 2 kaki, 2 kakinya. 5 tambah 2, 7. Oke, jadi 1, kemudian tambah 2, 3, ditambah 2 lutut, 5, ditambah
kemudian di dua kaki atau dua kaki berapa. Nah, satu di antara 7 ini itu pasti akan digunakan sebagai sandaran untuk bersujud. Mana yang digunakan? Langsung telapak tangan. Atau yang ketiga, lutut dulu. Begitu turun, pakai lutut. Ya kan? Baik, kalau jemari, nggak usah ditanya, orang itu sudah telapak kaki gitu kan? Baik, jadi kemungkinannya cuma 2. Maaf, yang satu nggak masuk kemungkinan, yang kening. Karena ini mustahil gitu kan? Ya, itu nggak usah pakai dalil lah, orang aja udah paham gitu kan? Pasti mencelakakan pada keadaan dirinya. Kalau apakah telapak antara telapak tangan dengan lutut, mana yang harus dipilih dan apa penyebab akar persoalannya? Orang-orang jadi berselisih. Kenapa telapak tangan dulu? Kenapa lutut dulu? Padahal saat hadis-hadis yang disampaikan tidak pernah terdengar perselisihan di kalangan sahabat, baik yang pakai lutut ataupun yang pakai telapak tangan. Dan tidak pernah terjadi kasus orang keluar dari perselisihan. Saya emang nggak pengen milih lutut dan nggak pengen milih telapak tangan. 838. Saya pernah sampaikan nama asli Abu Daud itu bukan Abu Daud, dari Sijistan, dikenal dengan Sulaiman As-Sijistani. Okay? Hafal 500.000 hadis dengan sanadnya, bukan hanya kalimatnya, tapi runtutan periwayatnya sampai ke Nabi SAW. Dan lancar. Jadi kalau ditanya ini sahih, ini dhaif, ini maudhu', ini matruk, ini mungkar, ringan sekali mengucapkannya, lunak. Maka kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, dulu ada Nabi Daud bisa melunakkan besi dengan tangannya, maka ini Abu Daud bisa melunakkan hadis dengan lisannya. Ya, di nomor hadis 838 diriwayatkan dari Wa'il bin Hujur, sahabat Wa'il bin Hujur. Kalau saya turunkan lagi, ini Wa'il menerima dari Asim bin Kilab dari bapaknya. Ke yang nomor 3 dulu, ini Asim bin Kilab. Asim bin Kilab menerima dari bapaknya Asim. Enggak disebutkan dalam hadis siapa nama bapaknya. Biasanya an abihi demikian, ya. Kemudian ke bawahnya ada namanya Syakir. Saya cukupkan sampai kalimat Syakir di sini. Fokus, saya kotaki karena nanti ini yang akan jadi pembahasan dalam ilmu hadisnya. Di Syakir menerima dari Asim, Asim dari bapaknya dari Wa'il bin Hujur, Wa'il bin Hujur dari Nabi SAW. Baik ya, nanti hadisnya kita bacakan. Yang kedua, nomor hadis 840 sampai 841 di kitab yang sama, Sunan Abu Daud. Ya, paling kiri sebelah atas. Ini riwayat dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Abu Hurairah nama aslinya Abdurrahman bin Sahar. Sudah saya bahas, tidak perlu diperpanjang. Yang ini turunan ke bawahnya tidak ada persoalan, jadi tidak perlu saya kotaki. Ini yang nanti kita akan jadikan batas acuan. Kitab yang jadi sandaran. Pertama, persoalan mulai muncul nanti di kitab silsilah Mukallah Al-Ahadith Ad-Da'ifah karya Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, singkat dari Syekh Al-Albani. Juz kedua halaman 392. Kemudian ini dikomentari juga dalam kitab-kitab yang lain. Kita ambil misalnya At-Talhis Al-Habir kemudian kita turunkan lagi. Yang ini kita ambil misalnya di halaman 616 sampai 617, juz yang pertama. Kemudian ada kitab bagus ini, Ibnu Mulaqqin itu ahli hadis, punya kitab namanya Tuhfatul Muhtaj ila Adillatil Minhaj. Ini bagus, Tuhfatul Muhtaj
muhtaj ila adillatil minhaj. Halaman 311 sampai 312. Nanti bagian akhirnya bisa juga disimpulkan dari kitabnya Syekh Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di Majmu' Fatawa. Nanti kita akan lihat. Termasuk nanti Ibnu Qayyim Al-Jauziyah punya kitab ya, namanya Sifatus Salatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita akan lihat juga. Itu kitab pertama yang dituliskan dengan judul Sifat Salat Nabi. Setelah itu menyusul nanti ada Syekh Al-Albani menulis dengan nama yang sama. Setelah itu nanti ada yang menulis dengan kitab yang sama lagi. Banyak ya nama kitab Sifat Salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yuk kita mulai dari bahasan yang ini dulu. Baru nanti kemudian ke sini, baru kemudian kita bahas siapa Wa'il, siapa Abu Hurairah dan seterusnya. Teman-teman sekalian, saat seseorang selesai menunaikan i'tidal dalam salatnya, kemudian dia akan turun ya, untuk menunaikan sujudnya, maka ditemukan dua cara di referensi-referensi hadis-hadis Nabi SAW yang dirangkum para ulama di kitab hadisnya. Di antara yang paling populer referensi ini ditemukan di Sunan Abu Daud ya, nomor hadis 838 sampai 841. Hanya menariknya di dua hal ini ditemukan bukan dengan satu cara. Ya. Bagian pertama nomor hadis 838 riwayat sahabat Wa'il bin Hujur, kemudian disampaikan kepada kita ya, dimulai dari bapaknya Asim sampai Syakir sampai dengan ke Abu Daud, itu redaksinya menggunakan lutut. Ya, haddatsana qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima ma'na idza sajada ahadukum awas fala tasjud kama yabrukul ibil falyadha rukbatayhi qabla yadayhi. Jika di antara kalian akan menunaikan sujud, maka janganlah kalian sujud seperti duduknya unta. Jangan sujud seperti duduknya unta. Maka dahulukan dulu dalam sujud itu lutut kalian sebelum telapak tangan kalian. Nah, di hadis yang ini disebutkan dahulukan lutut. Nih. Lutut. Awas, hati-hati ya. Apa yang didahulukan? Lutut. Cek baik-baik. Ini kepala, pundak, lutut. Jadi yang didahulukan apa? Lutut, fokus. Satu. Di sini begitu sampai nomor hadis 841 paling kiri sebelah atas di kitabnya, kalau sama cetakannya dengan yang kami pernah baca, perhatikan baik-baik. Dalam keterangan sahabat Abu Hurairah, ini agak menarik. Kalimatnya awalnya sama, pertengahan ke akhirnya agak berbeda. Idza sajada ahadukum fala tasjud kama yabrukul ba'ir. Jika ada di antara kalian akan menunaikan sujud, jangan sujud seperti duduknya unta. Kalimatnya menggunakan ba'ir. Faliyadha' yadaihi qabla rukbatayhi. Maka dahulukan telapak tangannya sebelum lututnya. Saya ulang. Dahulukan telapak tangannya sebelum lututnya. Yang di sini yang digunakan telapak tangan. Telapak tangan. Baik, muncul persoalan. Yang satu pakai lutut, yang satu pakai telapak tangan. Dua-duanya kelihatannya kontradiktif dalam maknanya. Jadi kalau orang ngelihat sekilas gak paham ilmu hadis, apalagi gak belajar fikih ikhtilaf yang tadi sudah kita pahami dari awal, itu pasti akan menyimpulkan, loh kok bisa? Ini hadis ini benar apa enggak? Satu nyuruh pakai telapak tangan, satu nyuruh menggunakan lutut. Mana yang benar di antara keduanya? Nah sekarang sebelum kita bicara misalnya mana yang benar, atau kita simpulkan dua-duanya benar, sekarang kenapa jadi masalah? Yang jadi persoalan itu teman-teman sekalian, kita paham dalam fikih ikhtilaf, ini kalau ada dalil, itu pasti dipilih. Semua orang pasti paham, kesimpulannya pasti akan boleh menggunakan lutut, boleh menggunakan telapak tangan. Tapi yang jadi masalah, kenapa sampai ada keributan di masyarakat? Gara-gara yang satu pakai telapak tangan, yang satu menggunakan lutut, tiba-tiba bisa berselisih. Mungkin di Bandung, Kota Baru, dan sekitarnya tidak kejadian. Tapi di Bekasi itu muncul persoalan. Pernah ada suami istri yang seperti saya kisahkan. Suami istri sudah berumah tangga. Istrinya ngaji di tempat A, suaminya ngaji di tempat B. Istri sudah sholat isya malam-malam, suami pulang telat. Begitu sampai rumah teman-teman sekalian, sudah lewat dari berjamaah di masjid. Karena macet datang nyampe rumah sekitar 9 jam 10-an. Sholat di rumah. Begitu akan turun dari i'tidal ke sujud itu terlihat oleh istrinya.
Saat akan sujud beliau mendahulukan lututnya. Isinya sudah mulai berbeda. Ya, beda keadaan wajahnya, sudah lain tampak. Begitu salam, assalamualaikum, assalamualaikum selesai, langsung tanpa mukaddimah datang kepada suami. Nggak ada mukaddimah, nggak ada pendahuluan. Papa sholatnya salah. Hah? Kenapa? Nggak sesuai sunnah. Memang kenapa? Seharusnya bukan lutut dulu, Pak, tapi telapak tangan dulu. Maksudnya apa? Saat turun dari i'tidal ke sujud, dahulukan telapak tangan sebelum lututnya. Suami kan disebut salah ya bertahan, defense. Ya kan? Wah, silakan yang satu Lionel Messi, satu Sergio Ramos, juga kan? Wah, satu nyerang, satu defense. Jadi pertanyaan adalah, simpan baik-baik. Kata istrinya, papa sholatnya salah. Kata suami, mama yang nggak baca hadis. Padahal dua-duanya nggak baca. Besoknya ketemu saya. Ya. Jadi ini persoalan dan ini seringkali muncul di masyarakat. Sehingga disebutlah kemudian sampai ada istilah-istilah. Ini yang sholatnya pakai telapak tangan, itu yang nyunnah. Yang pakai lutut, itu yang tidak nyunnah. Atau sebaliknya, yang pakai lutut itu sholatnya sesuai hadis. Yang pakai telapak tangan, itu sholatnya tidak sesuai hadis. Maka teman-teman sekalian, pertanyaannya, dari mana ini muncul kalimat-kalimat ini sampai menyebar di masyarakat? Sumber awalnya di mana? Dan seperti apa para ulama menyikapinya? Jadi saya mau tunjukin begini, ulama aja menyikapinya begini, masa anda yang bukan ulama nggak begitu? Paham ya? Baik, jelas sampai sini? Belum saya terangkan bagaimana, kenapa bisa jelas? Antum ini, aduh, sedang ngapus nggak bisa, jelas aja gitu kan? Bismillah, yuk kita mulai. Lihat sini, kita bicara ilmu hadis dulu ya, setelah itu nanti baru bicara yang lain. Dalam ilmu hadis, satu hadis bisa diterima dengan baik dan diamalkan, itu kalau ada dua hal yang selaras, tidak bermasalah. Dua hal itu, satu disebut dengan sanad, yang kedua disebut dengan matan. Sanad itu silsilah periwayat yang meriwayatkan informasinya, yang meriwayatkan substansi bacaan atau petunjuk hadisnya sampai ke Nabi. Cek dulu orangnya ada nggak? Nah, misalkan kita menerima hadis, ini riwayatnya Al-Bukhari. Al-Bukhari itu nggak pernah ketemu Nabi. Bagaimana kemudian bisa cek Al-Bukhari cek sebelumnya terus sampai ketemu Nabi? Itu yang disebut dengan sanad. Awas, ini penting nih, kalau nggak belajar ilmu hadis, nggak tahu ilmu hadis, komentarnya berantakan. Ya asal bicara saja. Oh, hadis itu nggak bisa diterima. Itu kan baru muncul 200 tahun setelah wafatnya Nabi. Nah, itu menunjukkan dia nggak paham hadis. Jadi kalau nggak paham sesuatu, nggak usah banyak komentar. Yaitu nanti menghasilkan hal-hal yang tidak bisa dipahami dengan baik. Maka runtutan kemudian periwayat hadis sampai menuju kepada Nabi itu disebut dengan sanad, di sumber informasinya. Adapun isi hadisnya disebut dengan matan. Nah, dua-duanya ini seperti sayap burung, nggak boleh bermasalah. Satu bermasalah, maka burung nggak bisa terbang. Dalam hadis pun demikian, satu bermasalah antara sanad dengan matan, maka hadisnya nanti jadi persoalan. Dan konsekuensi terbesarnya nggak bisa diamalkan dalam amalan-amalan ibadah. Maka yang penting kita lihat, apa persoalan di ilmu hadis antara sanad dengan matan ini, yang melahirkan perselisihan di masyarakat, padahal itu bisa dikompromikan dan bisa dilihat bagaimana para ulama menyikapi itu semua. Sekarang kita bahas dari segi sanadnya dulu, baru kemudian ke matan. Nah teman-teman sekalian, awal persoalan, munculnya persoalan dalam pembahasan sujud menggunakan telapak tangan atau lutut, ini dalam ilmu sanad muncul pada penilaian rawi dari hadis yang pertama ini yang diriwayatkan oleh Wa'il bin Hujur. Siapa rawi atau yang meriwayatkan hadis dimaksud yang disoal itu? Beliau bernama Syakir namanya. Ya, jadi dari Wa'il bin Hujur disampaikan, diterima oleh bapaknya Asim, bapaknya Asim menyampaikan kepada Asim anaknya, di sini kemudian disampaikan kepada Syakir. Syakir ini disoal oleh seorang ahli hadis kontemporer bernama Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani dalam kitabnya Silsilah Al-Ahadits Ad-Dha'ifah, juz yang kedua, halaman 329, ya, 392. Maka beliau menyampaikan, perhatikan baik-baik. Di sini kata beliau, Syakir dalam kitabnya itu dinilai lemah, dhaif. Orangnya dhaif. Di beberapa ulama oleh beliau. Pertama, kata beliau, kata Imam At-Tirmidzi. Imam At-Tirmidzi nama aslinya Muhammad, tumbuh dan berkembang di Tirmiz, maka dikenal dengan At-Tirmidzi.
Fokus baik-baik. Menurut Imam At-Tirmidzi, beliau itu orang yang suka meriwayatkan secara menyendiri. Ya, jadi kalau ada riwayat hadis, seringnya sendiri, yang lain nggak riwayatkan. Jadi meriwayatkan hadis sendirian, yang lain enggak, ini meriwayatkan. Pertama, sifat meriwayatkannya senantiasa meriwayatkan secara menyendiri. Jadi dalam prinsip ilmu hadis, kalau ada hadis ini bagus untuk diamalkan, kenapa cuma beliau aja yang tahu, yang lainnya enggak? Jelas ya? Maka yang kedua, ini pun ada yang menyebutkan hafalannya seringkali terganggu, lemah atau kacau. Setelah menjadi hakim di Kufah, kadang-kadang terpengaruh bagian dari hafalannya, sehingga kadang-kadang tidak konsisten, kadang menyebutkan ini, kadang menyebutkan itu. Maka disitir kemudian pendapat diantaranya, kata beliau dari Imam At-Tirmidzi. Kemudian beliau juga menyebutkan ada keterangan dari Ibnu Hajar Al-Asqalani yang menyebutkan bahwa menguatkan pendapat Syakir itu suka menyendiri. Ini suka menyendiri ya dalam meriwayatkan hadis. Maka dinilai oleh beliau karena ini menyampaikan demikian, ini menyampaikan demikian, maka disimpulkan oleh beliau pelan-pelan. Fokus kalimatnya, kata beliau, maka setiap hadis yang disampaikan oleh Syakir kualitasnya itu dhaif, lemah sifatnya. Persoalannya, ya Syekh, ya kita tanyakan, Anda mengatakan riwayat ini lemah, sulit untuk diamalkan. Kalau ini dipandang lemah, lantas kemudian bagaimana cara menunaikan ya akan ke sujud setelah kita selesai menunaikan yang i'tidal? Maka kata beliau, nah itu persoalannya. Ada hadis yang kedua yang dipandang lebih kuat dibandingkan dengan yang pertama. Hadis kedua itu diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Semua perawinya, sanadnya sampai dengan diterima oleh kita itu tidak ada persoalan dibandingkan dengan yang pertama. Maka yang kedua ini yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah itu yang menggunakan telapak tangan. Di argumentasi beliau, yang pertama yang riwayat yang ini karena ada Syakir di dalamnya, dipandang lemah suka menyendiri, kadang-kadang hafalannya juga ada persoalan, kemudian disebut langsung bertentangan dengan hadis yang kedua. Dari segi sanadnya. Di sanadnya mengatakan yang ini lebih kuat dibandingkan dengan yang ini. Jadi pandangan beliau kalau ada yang lebih kuat, maka ini yang paling utama untuk diamalkan. Maka dipilihlah kemudian yang ini, Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani memilih menguatkan pendapat yang ini dan mendoifkan kemudian yang ini. Paham sampai sini? Persoalan mulai muncul di sini. Yang disebut Syekh Al-Albani nggak pernah menyalahkan yang ini salah. Beliau hanya mengatakan yang ini lebih lemah dibandingkan dengan yang ini. Tapi kok bisa muncul buku-buku cetakan belakangan dan disampaikan kemudian pengajaran oleh sementara Ustadz menyimpulkan yang ini yang benar, tiba-tiba ada kesimpulan yang ini salah. Awas, hati-hati. Padahal dalam pendekatan ilmu hadis, hati-hati. Lemah itu belum tentu kemudian tidak bisa diamalkan. Awas. Pahami dengan baik ya. Beliau hanya menyatakan yang ini lemah, yang ini lebih kuat. Tapi tidak pernah mengatakan yang ini nggak bisa diamalkan. Hanya mengatakan memilih yang ini karena ini dipandang lebih kuat dibandingkan dengan yang ini. Maka itu kemudian dia menggunakan telapak tangan dalam amalannya. Jadi sebetulnya sebelumnya nggak ada persoalan. Sebelum masa Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani nggak ada masalah. Semua ada yang mengamalkan lutut, ada yang mengamalkan telapak tangan. Ketika beliau menulis kitab Silsilah Al-Hadits Ad-Dha'ifah, ya juz yang kedua di halaman 392 tadi, diruntutkan, oh yang ini lemah, yang ini kuat, ini lebih kuat dibandingkan dengan yang ini. Maka saya memilih yang ini dibandingkan dengan yang ini. Paham? Lihat, bagaimana dan bagaimana kemudian orang-orang mengajarkan lantas tiba-tiba diamalkan dengan pemahaman yang belum tentu sama dengan siapa yang menuliskannya. Ini sering terjadi nih. Ya, saya beri contoh begini. Beliau menulis di kitabnya ada sifat salat Nabi. Dituliskan doa iftitah atau istiftah itu sampai 11 doa. Tiba-tiba ada buku kecil menyebutkan sifat salat Nabi dari Syekh Nasiruddin Al-Albani, itu hanya menyebutkan 2 saja doanya. Ya, ini 1-2 doa padahal beliau menyebutkan 11. Di situ ada Allahumma ba'id, di situ ada wajjahtu, di situ ada Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsir dan seterusnya. Tiba-tiba ada kesimpulan yang benar yang ini, yang lain salah. Tiba-tiba ada yang menyoal, wajjahtu ini enggak betul, sebetulnya panjang, kenapa diperpendek? Padahal di kitabnya sendiri itu bisa diperpendek. Mau diperpendek silahkan, mau dipanjangkan silahkan, kapan dibaca panjang, kapan dibaca pendek. Inilah pentingnya kita kembali kepada literasi awal, baca dulu kitabnya dengan utuh. Nah, kadang-kadang ada yang ditelan mentah-mentah saja. Padahal mangga aja ditelan mentah nggak enak. Ya. Jangankan nelan mangga mentah, nelan mangga mateng aja bermasalah. Ya. Harusnya dikupas dulu gitu kan. Potong dulu, lihat satu-satu. Ini juga sama. Nah, yang jadi persoalan, satu, apakah benar sanadnya ini bermasalah? Seperti disebutkan.
Atau ada keterangan lain yang belum dicantumkan? Inilah yang paling menarik, yang dibahas oleh para ulama-ulama yang lain, terutama yang paling detail membahas adalah Syekh Ibnu Al-Mulaqin. Ya, dalam kitab yang telah kita tadi, teman-teman sekalian, ya, fokus, lihat baik-baik, Tuhfatul Muhtaj. Mengurai kembali ini, yang paling menarik bukan kemudian mengurai penjelasan Syekh Al-Albani yang tadi, tapi menjelaskan apa yang dimaksud keterangan Imam At-Tirmidzi, siapa lagi kemudian yang menjelaskannya, siapa yang menyebutkan lemah, bagaimana ada yang menguatkannya, maka dituliskan oleh beliau. Apa yang diantara yang dituliskan? Hei, diantara yang melemahkan Syakir itu, Anda mesti ingat, ada juga yang menguatkannya. Ada yang memandang beliau thiqah, ada yang menyebut beliau itu kuat, ada yang menyebut beliau kuat hafalannya, bahkan ada yang menyebut beliau hujjah di masanya. Siapa di antara mereka? Ada Yahya bin Ma'in. Ini ahli hadis. Hati-hati. Bahkan Imam An-Nasai menyebut laisa bihi ba'sun. Ada Imam An-Nasai. Ada Imam As-Sikin. Bukan As-Sikin yang ini ya. Ada kameramen. As-Sikin. Hati-hati. Termasuk Imam Az-Zahabi dalam Mizanul I'tidal. Imam Az-Zahabi. Fokus. Mereka menyebutkan Asy-Syakir itu hujjah, Asy-Syakir itu kuat hafalannya, Asy-Syakir itu bagus, dan Asy-Syakir tidak menyendiri. Ketika Imam At-Tirmidzi mengatakan dia sedang menyendiri, awas kalimatnya belum tuntas, ternyata ini belum selesai. Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan dia sedang menyendiri, ternyata kalimat yang dipotong sampai situ, belum selesai tuntas ke yang lainnya. Teman-teman sekalian, dikatakan kemudian kata Ibnu Mulaqin, At-Tirmidzi mengatakan beliau menyendiri. Saya mengatakan, kata Ibnu Mulaqin, saya mengatakan ternyata beliau tidak menyendiri. Ada syahid-syahid yang lain yang meriwayatkan. Disebutkan, ini yang meriwayatkan. Kalau Syakir meriwayatkan hadis A ini, maka yang B pun meriwayatkan. Disebutkan orangnya. Si B meriwayatkan dari jalur fulan, si C meriwayatkan dari jalur fulan, si D meriwayatkan dari jalur fulan. Ternyata ketika ditemukan, maaf, yang menyebut menyendiri itu tidak menemukan referensi-referensi yang ini. Ibnu Mulaqin mencari dan menemukannya. Ini wajar, karena manusia itu apalagi di zaman dulu pasti punya keterbatasan. Satu, keterbatasan akses. Sekarang antum pengen hadis ketik Google, ketik keluar. Orang dulu Google belum ada. Internet nggak nampak. Handphone jangankan yang sekarang, ada iPhone dan macam-macam, 3315 belum nampak. Jadi kalau pengen hadis harus dicari sampai ketemu orangnya. Di mana ada hadis ini? Oh, ada satu orang sahabat Nabi yang belum wafat. Di mana orangnya? Oh, tempatnya ada di Syam, di Syria. Dia tinggal di Madinah. Dulu nggak ada pesawat. Pilihannya kalau nggak pakai unta, pakai kuda. Itu kalau punya udanya, punya kudanya, punya untanya. Kalau nggak punya, jalan kaki. Pernah seorang ingin mencari hadis Nabi, tinggal satu sahabat yang masih hidup. Dan hadis itu diriwayatkan. Sahabat hidup itu maksudnya yang meriwayatkan hadis tadi. Cuman satu orang, yang lain sudah wafat. Tinggalnya di Syam, beliaunya di Madinah. Itu jalan kaki sampai ke Syam, ke Syria. Jalan, istirahat, jalan lagi. Sampai bertemu sahabat dimaksudkan melepas rindu, saling berpelukan. Ditanyakan, saya mendengar bahwa Anda itu mendapatkan hadis dari Nabi dan cuman Anda sekarang yang hidup yang punya hadis itu. Kata sahabat tadi, "Aindaka haja ukhra?" Apakah Anda nggak punya keperluan lain? Cuman jalan-jalan jauh ke sini, jalan cuman pengen hadis. Nggak ada keperluan lain? La, faqatal hadis. Tidak. Kecuali hanya hadis saja. Bayangkan ada orang jalan kaki cuma mendapatkan satu hadis. Mobil nggak punya, motor nggak ada, kuda nggak nampak, unta nggak punya, untuk mendapatkan satu hadis yang dia jadikan hujjah saat menghadap Rasulullah SAW. Saya pengen ketemu Nabi untuk mengatakan, ya Nabi, saking cintanya saya kepada Anda, saya cari hadis Anda walaupun jalan kaki. Bayangkan dengan kakinya dia gunakan untuk mendapatkan satu hadis. Digunakan, orang mulia, orang hebat dekat dengan Allah, tahajud gak tinggal, hafal Quran, hadis dicari, jalan kaki untuk mendapatkan satu hadis. Jarak dari Syam ke Madinah, beliau jalan dari Madinah ke Syam, jaraknya pakai itu sama bis jalan kaki yang jarak dia pakai bis 1 hari 1 malam. Bayangkan dengan antum. Silahkan cek. Semulia apa antum di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Sahabat bukan, tabi'in bukan, tahajud kadang kerjakan, kadang tinggal. Ya, imam kalau kepilih, kalau enggak makmum pun jarang gitu kan? Baik, silakan cek. Sekarang kurang apa? Dulu sahabat 1 hadis dikejar-kejar, antum ustaz datang sendiri. Nyampaikan lebih daripada 1 hadis, 2 hadis, 3 hadis, 4 hadis, 5 hadis, ada yang 10 hadis. Ustaz datang sendiri, nerangin sendiri, nulis sendiri, ngapus sendiri, direkam juga. Kadang dibagikan, WhatsApp-nya gratis, bukunya gratis, itu kan? Belum mau datang juga.
Terus cita-cita pengen ke surga. Ya, ya. Gimana ya cara memahaminya, susah saya juga. Coba deh gitu ya, kadang-kadang tuh kita mesti pikirkan jujur. Ya, keuntungan pengen banyak, modal nggak ada. Kalau modal dikit masih mendingan. Nih modal sudah nggak ada, keuntungan pengen banyak. Pengen ke surga, amalan kosong. Ya, itu sesuatu yang menurut saya perlu direvisi gitu ya. Ya, coba perlu cek kembali. Nah, ini gambarannya teman-teman sekalian. Jadi, ini bagian yang pertama menyebutkan setelah digali, dicari. Apa kata sahabat tadi? Ah, kamu beruntung. Saya berikan kabar gembira kepadamu, dibayar tuntas langsung perjalanannya. Saya mendengar dari Nabi SAW, beliau bersabda, lihat kalimatnya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang melangkahkan kakinya, menyiapkan dirinya, menempuh jalan walaupun sulit untuk mendapatkan pengetahuan, maka Allah akan balas setiap langkahnya dengan meringankan dia ke surga. Dengan meringankan dia ke surga. Dibalas tuntas perjalanannya dengan hadis surga bagi orang yang menuntut pengetahuan. Tapi poinnya yang ingin saya sampaikan, kembali kepada yang ini teman-teman sekalian, itu ketika digali, awas hati-hati, fokus. Nah, di antara para periwayat hadis, bahkan ada yang kemudian menuliskan dalam kitabnya, tidak semua punya akses untuk mendapatkan hadis itu. Kenapa? Anda bisa bayangkan begini, Imam At-Tirmidzi tinggalnya di Tirmidz. Kalau beliau ingin mendapatkan hadis ke Irak, harus jalan ke Irak. Tiba-tiba ada 3 orang, satu di Irak, satu di Mesir misalnya, yang satu lagi di tempat yang lebih jauh, misal di Madinah. Maka Anda mesti bayangkan dari Irak, jalan lagi ke Madinah. Dari Madinah, jalan lagi ke Mesir. Tidak semua punya akses yang bisa didapatkan untuk mengumpulkan semua hadis itu. Makanya selevel Imam Al-Bukhari pun tidak bisa mengumpulkan semua hadis. Hadis yang tidak ditemukan di Al-Bukhari ditemukan di Muslim. Imam Muslim pun tidak punya keterbatasan. Kalau akses yang nggak sampai, maka dibatasi oleh maut. Begitu meninggal, ada hadis yang belum dikumpulkan. Al-Bukhari nggak meriwayatkan, Imam Muslim tidak menuliskan. Maka muncul belakangan namanya Imam Al-Hakim dari Naisabur. Dikenal dengan Imam Al-Hakim Al-Naisaburi. Maka beliau cari, Imam Al-Bukhari syaratnya hadisnya apa? Dikumpulkan syaratnya. Imam Muslim syaratnya apa? Dikumpulkan syaratnya. Maka berbekal 2 syarat Al-Bukhari dan Muslim ini, beliau mencari hadis-hadis yang belum diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Maka ditemukanlah, begitu ditemukan, dikumpulkan. Kata beliau, saya susulkan hadis-hadis ini kepada syaratnya Imam Al-Bukhari dan Muslim yang belum didapatkan oleh mereka. Syaratnya sesuai Al-Bukhari, syaratnya sesuai Muslim. Cuma karena keduanya punya keterbatasan, belum mampu menemukan hadis ini. Saya dapatkan, saya susulkan. Dalam bahasa Arab yang disusulkan disebut dengan Al-Mustadrak. Maka dikenal kitab ini dengan kitab Al-Mustadrak karya Imam Al-Hakim An-Naisaburi. Sama dengan persyaratan Al-Bukhari dan Muslim. Nah, sifat ini ingin saya terangkan di sini. Imam At-Tirmidzi menemukan satu pendapat ini menyendiri. Ternyata ada yang menyebutkan yang lain. Kata Ibnu Al-Mulaqin, tidak menyendiri. Ternyata ditemukan di tempat lain ada yang meriwayatkan hadis yang sama yang disebutkan oleh Syakir. Jelas? Kenapa Imam At-Tirmidzi nggak temukan? Bukan karena nggak pandai, bukan. Karena aksesnya mungkin terhambat untuk ke sana. Ya, karena ada keterbatasan tertentu. Ibnu Al-Mulaqin mencarinya, ditemukan. Ketika disebutkan menyendiri, ditemukan. Ketika disebutkan lemah, kata si fulan, ini Yahya bin Ma'in menyebutkan kuat. Kenapa si fulan menyebutkan lemah? Mungkin di bidang A. Kadang-kadang di bidang A kan nggak bisa menguasai semuanya. Silahkan cek para sahabat. Apakah semua sahabat menguasai semua bidang? Tidak. Ada yang paham fikih? Paham. Ada yang paham tafsir? Bahkan ada yang tidak mengerti fikih, tidak mengerti tafsir. Ya, bahkan sampai bertanya kepada Nabi, salah menyimpulkan. Ya Rasulullah, kapan saya puasa? Kapan buka? Turun kemudian Quran surah kedua ayat 187. Ya, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswadi minal fajr. Sampai kata Nabi turun ayat, kalau udah nampak benang putih dari benang hitam, kamu puasa di situ. Puasa. Benang putih tampak, benang hitam sudah enggak ada. Maka pulang dia ke rumahnya, cari 2 benang. 1 benang hitam, 1 benang putih. Tidur dia. Begitu mau bangun dia lihat masih benang hitam. Begitu dia lihat lagi benang hitam, ini cahaya udah mau muncul, tapi kenapa masih hitam? Akhirnya dia lihat dari sudut yang lain, kelihatan putihnya. Dia datang kepada Nabi, ya Rasulullah, ini bagaimana? Saya lihat lagi, lihatnya benang yang hitam lagi. Lihat lagi, benang yang hitam lagi. Kemudian saya lihat arah yang lain benang putih. Nabi ketawa. Ketawa Nabi. Begitu ketawa, beliau sampaikan pada sahabat yang lain, dia agak berkurang pengetahuannya. Maksud di sini, maksudnya nggak paham dalam masalah ini. Yang saya maksud bukan kamu cari 2 benang. Yang saya maksud ketika datang fajar, itu bahasa ungkapan kinayah dalam ilmu balaghah. Kinayah, bukankah malam itu gelap? Begitu fajar datang, lihat, seperti besatan yang putih kan? Sama dengan Anda kemudian menaruh kain yang gelap, yang hitam, tiba-tiba Anda tarikkan benang putih di situ. Akan kelihatan kan? Ada satu yang beda. Seperti itulah digambarkan dalam suasana Al-Quran. Al-Quran itu tinggi. Ya, bahasanya tinggi. Kata Al-Quran, seperti kamu membentangkan benang putih di atas kain yang hitam, seperti itulah fajar.
Begitu tadinya gelap, kalau antum padamkan lampu semuanya misalnya, cahaya yang dipadamkan, tiba-tiba ada kilatan putih yang memecah keheningan malam, gelap itu tiba-tiba jadi sedikit berkurang. Itulah yang dimaksud dengan fajar. Yang dimaksud dengan fajar. Jadi enggak semua sahabat itu bisa memahami seluruhnya. Karena itu kalau dihukumi Syakir lemah, lemahnya di yang mana? Mungkin lemah di satu A, tapi kuat di sisi yang lain. Kenapa? Karena ada yang menyebutkan beliau hujjah, hafalannya kuat. Ternyata dalam persoalan-persoalan terkait dengan sholat, itu lebih banyak yang menyebutkan beliau itu kuat hafalan dibandingkan dengan lemahnya. Maka disimpulkan oleh para ulama setelahnya, cuman Syekh Al-Albani yang beda. Yang lain menyimpulkan bahwa ini ternyata hadisnya tidak bermasalah. Ini pun dipandang kuat, ini dipandang kuat, statusnya sama secara sanad. Siapa di antara yang menyimpulkan itu semua? Di antara level yang lebih tinggi dari Imam Al-Albani naik ke atas ada Syekh, ya misalnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Naik lagi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Orang sepakat kalau antum bandingkan antara Ibnu Taimiyah dengan Syekh Al-Albani, lebih kuat Ibnu Taimiyah dari semua ilmunya. Maka beliau menilai dalam kitabnya Majmu' Fatawa, saya punya juga, saya bawa kesempatan kali ini rangkumannya. Beliau sampaikan, maka sepakat ulama. Tuh. Kalimatnya sepakat ulama. Bahwa di antara dua pilihan ini tidak ada yang bermasalah karena dua-duanya dipandang kuat untuk diamalkan. Jadi persoalan sanad tuntas teman-teman sekalian, yang ini sebetulnya sahih, yang ini pun sahih. Hanya ada kekurang lengkapan dalam menampilkan referensi sehingga disimpulkan bahwa yang ini lemah, yang ini kuat. Apa di antara yang kurang lengkap itu? Akses mendapatkan informasi tidak dapat menyempurnakan apa yang telah ditampilkan. Paham sampai sini? Baik, jadi kalau ada yang mengatakan lagi, ini lemah, ini kuat, sampaikan aja gini. Mas, siapa namanya? Asep. Ini Mas Asep ya. Menurut Mas Asep dengan Yahya bin Ma'in, ya, tahu Yahya bin Ma'in? Oh, Buya Yahya itu. Bukan Buya Yahya. Kalau Buya Yahya yang di Cirebon, beliau faqih dalam ini. Yahya bin Ma'in itu ahli hadis, pakar hadis, diakui ulama, selevel ulama mengakui semuanya. Wah, kira-kira menurut Mas Asep dibanding Mas Asep, pintar mana ilmu hadis? Ya jelas Yahya bin Ma'in. Mas Asep kenal nggak Ibnu Adz-Dzahabi? Oh nggak kenal. Itu beliau itu pengarang kitab Mizanul I'tidal. Ahli hadis tahu ini yang kurang bagus, ini yang bagus, ini yang sahih, ini yang dhaif, ini yang bermasalah, ini yang tidak. Kira-kira dengan Mas Asep bagus mana? Ya bagus Adz-Dzahabi ya tuh. Terus ada lagi An-Nasai. Kenal An-Nasai? Kenal di mana Mas Asep? Oh maksudnya dengar. Baik, ada kitab Sunan An-Nasai. Beliau orang hebat, hafal Quran, hafal hadis, nulis kitab. Menurut Mas Asep dibanding Mas Asep dengan An-Nasai, kira-kira pintar mana? An-Nasai ya tuh. Jadi ada berapa yang pintar? 3. Ya. Satu siapa? Yahya. Kedua Adz-Dzahabi. 3 An-Nasai. Dibanding Mas Asep, pintar siapa? Ya pintar ketiganya. Tiga-tiganya mengatakan hadis ini sahih. Mas Asep mengatakan dhaif. Jadi kira-kira yang sahih itu 3 orang itu atau Mas Asep? Oh, Abi mah kumaha tuh udah. Sudah selesai. Paham ya? Maka kalau ada yang memperdebatkan masalah sanad, kita bisa jawab, sudah nggak usah dibahas lagi. Kalau ada yang menyebutkan ini sahih, ini dhaif, baca kitabnya Syekh Al-Albani ya. Itu bagus, terus dalami referensi. Tapi jangan cukupkan di situ, baca juga yang lainnya. Nih, saya tunjukkan kitabnya. 1, Tuhfatul Muhtaj ila Adillatil Bid'ah. 2, Mizanul I'tidal. 3, ini. 4, ini. 5, ini. Oh, loba geuning euy. Hari mana yang baca? Henteu ini. Di mana betnya ho? Tadi Ustaz Adi. Ya, Ustaz Bid'ah? Bukan Ustaz Bid'ah, Ustaz Adi. Paham ya? Ya susah. Kalau antum belum apa-apa sudah antipati yang nggak akan dapat ilmunya. Ya belum apa-apa, belum ngelihat, belum baca. Ya yang saya tampilkan kitab-kitab antum juga. Yang saya bawa kitabnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ini apa yang salah? Ya, coba kita bicara dengan duduk dulu, tenang dulu gitu ya. Tenang, santai gitu kan. Mungkin antum belum minum kopi, belum ngeteh ya. Duduk dulu yang baik, lihat dulu. Begitu sudah dipahami dengan baik, saya itu sederhana sebenarnya. Kalau nggak sesuai dengan tuntunan Al-Quran Sunnah, kita tinggalkan. Tapi kalau sama, kita kerjakan. Kalau ada pilihan, kita hargai. Dan saya pun tidak paksa Anda. Kalau Anda benar, saya ikut Anda. Tapi kalau saya benar, saya tidak paksa Anda untuk ikut saya. Lalu saya di mana? Stephen? Jazakallah khair. Paham? Jadi sudah, dalam persoalan sanad selesai, tidak usah disoal lagi. Kalau ada yang bertanya, mana yang paling kuat riwayatnya? Apakah riwayat Wa'il bin Hujur ataukah Abu Hurairah? Maka kita jawab dua-duanya sama kuatnya. Paham?
Bahkan tersebut di kitab yang sama, ditulis kemudian oleh imam yang sama, itu Imam Abu Daud, penempatan nomor berbeda, tapi kekuatan sanadnya dua-duanya sama. Ya, boleh terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ahli hadis, itu hal yang biasa. Tapi kesimpulannya jangan sampai berbeda dari apa yang mereka pernah sampaikan. Bahkan selevel Syekh Al-Albani pun ketika mengamalkan yang ini. Paham? Baik. Dua. Kita bicara dari segi matan. Ini sanad selesai, kita masuk ke matan. Yuk kita lihat teman-teman sekalian, fokus. Yang satu mengatakan lutut. Yang lain mengatakan telapak tangan. Kan beda jauh. Lutut ke telapak tangan. Idza sajada ahadukum fala tasjud kama yabrukul ibil. Jika seorang di antara kalian akan sujud, jangan sujud seperti duduknya unta. Faliyadha' rukbatai qabla yadayhi. Letakkan lututnya dulu sebelum telapak tangannya. Lutut pertama ini. Kedua menyebutkan idza sajada ahadukum fala tasjud kama yabrukul ba'ir. Faliyadha' yadayhi qabla rukbatayhi. Maka kalau kalian akan sujud, jangan sujud seperti duduknya unta. Letakkan dulu telapak tangan kalian sebelum lutut kalian. Ya, ini telapak tangan. Dua-duanya kelihatan beda. Tapi persoalan pertama yang sering banyak terjadi, banyak orang memahami hadis lewat terjemahan. Itu masalahnya. Dan merasa kalau baca terjemah, paham hadis. Itu yang paling gawat. Fokus baik-baik. Hadis itu kalimatnya disampaikan dalam bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia, apalagi bahasa Sunda. Karena Nabi nggak paham bahasa Indonesia. Nabi itu orang Arab, bicaranya dengan bahasa Arab. Kata Nabi, ana afsahu Arab baida anni min Quraisyin. Kalau ada orang Arab, saya yang paling fasih, dan saya termasuk kalangan suku Quraisy. Quraisy itu dikenal sejak zaman jahiliyah yang paling fasih bahasanya. Quraisy disebut fasih dalam bahasa Arab. Itu bukan sekedar jelas kalimatnya, tapi juga mengandung tingkat bahasa yang tinggi. Kadang-kadang ada ilmu balaghah di dalamnya, ada majas, ada kinayah, ya, ada yang lainnya lagi, turunannya ada semuanya. Makanya ketika Nabi menyampaikan kalimat dalam bahasa Arab, itu mesti lihat, bukan sekedar lihat terjemahan, tapi lihat ilmu bahasa Arabnya untuk memahami kata-katanya. Bahasanya bisa dipahami setidaknya dengan 3 pendekatan ilmu. Satu ada yang disebut dengan nahwu namanya, ilmu nahwu. Awas, hati-hati, ilmu nahwu ini penting untuk mengetahui harakat di akhir kalimat. Karena kalau harakatnya beda, itu maknanya tidak sama. Misal, daraba Zaidun Amran. Urutannya daraba Zaid, kemudian Amr. Zaid memukul Amr. Zaidun Amran. Urutannya sama, harakatnya beda. Daraba Zaidan Amrun. Tuh, sama urutannya. Lihat sini. Apalagi kalau nggak pakai harakat. Daraba Zaidun Amran. Nih, fokus baik-baik. Yang ini teman-teman sekalian, daraba Zaidan. Tuh, urutannya masih sama. Amrun. Yang ini sama urutan, ini sama urutan. Tapi yang ini Zaidun, ini Zaidan. Yang ini Zaid pukul Amr. Yang ini Amr pukul Zaid. Ustadz, kok bisa yang ini Zaid pukul Amr, terus yang ini Amr pukul Zaid? Ya, Amr balas. Ya. Kunaon mana Amr bet nenggal si Zaid? Oh, si Zaid duluan nenggal urang balas. Ya. Maka dalam ilmu nahwu ketika Zaid membalas, ketika Zaid mukul, daraba Zaidun Amran, Zaid pukul Amr. Amr enggak tinggal diam, dibalas. Daraba Zaidan Amrun. Tapi susunannya sama, harakat beda, makna lain. Itulah ilmu nahwu. Jadi kalau antum salah baca saja bisa salah penerjemahannya. 2 ilmu saraf. Supaya nggak salah baca, pakai tulisan Arab. Ilmu saraf. Saraf, tasrif. Saraf ini perubahan kata. Ada 12 rumus. Bayangkan di saraf aja ada 12 rumusnya. Di sini ada lebih banyak lagi pembahasannya. Ini ada 12. Ya, awas. Telah mukul, akan memukul, sedang mukul, pengen mukul, nanti mukulnya. Yang mukul, yang dipukul, tempat mukul, waktu mukul, dipukul, akan dipukul. Beda. Tuh. Daraba, mukul. Duriba, dipukul. Yadrib, akan mukul. Yudrab, nanti mukulnya. Darib, yang mukul. Midrab, alat pukul. Madrub, yang dipukul. Jadi ketika Anda melihat perubahan kata ini, sama-sama pakai do sama dhad, ra dan ba, cuma kalimatnya berbeda. 12 jenis. Dalam bahasa Arab itu kalau Anda hafal satu kosakata, kata kerja khususnya, maka setidaknya Anda telah menghafal 12 kosakata.
Itulah bahasa Arab. Hafal 1 bisa 12. 12. Nah itu katanya bisa dibolak-balik. Tapi tidak semua kata-kata itu bisa dibolak-balik. Walaupun satu kata itu bisa punya 300 arti. Kata ainun itu bisa mengandung lebih daripada 300 arti. Apa artinya ain? Mata baru satu. Ainun mata. Kalau mata-mata itu ngarang. Mata ain, mata-mata ain. Sama dengan saya ke pesantren, saya nanya santri, apa bahasa Arabnya tidur? Tanam Ustadz. Tidur-tiduran, tanam-tanaman. Mana gurunya? Kan? 3, balaghah. Masya Allah, gaya. Balaghah lebih tinggi lagi, punya 3 cabang ilmu. Ini yang sering dipakai dalam hadis. Hati-hati, Anda nggak paham ilmu balaghah, jangan bicara tentang makna hadis. Itu bisa bahaya. Di balaghah ada 3 cabang ilmu lagi. Pertama, teman-teman, disebut dengan ma'ani. Kedua disebut dengan bayan. Ketiga disebut dengan badi'ah. Ma'ani, ilmu memilih kata, diksi yang sesuai saat akan disampaikan. Bicara pada anak kecil, beda dengan orang dewasa. Bicara pada pemuda, beda kemudian dengan pada yang sepuh. Bicara kepada orang yang menyoal Islam dengan orang damai, bisa lain kalimatnya. Makanya ketika Al-Quran memperkenalkan interaksi orang Islam dengan non-muslim di sekitarannya, ada tentang istilah teologis disebut dengan kafir, ada istilah-istilah sosial disebut dengan ahlul kitab. Bahkan ada kalimat-kalimat yang menunjuk makna ghairul muslim, non-muslim. Kapan kata non-muslim digunakan? Kapan kata kafir digunakan? Kapan kata ahli kitab digunakan? Ada tempatnya. Dan nggak bisa semua dipukul rata. Wah, ini nggak bagus, kalimatnya terlampau kasar. Jangan sampai dalam bernegara kita menyebut dia kafir. Ya sejak kapan memang itu dibahas? Nggak pernah dibahas. Karena dari dulu juga bernegara yang sering digunakan adalah apa? Kalimatnya ghairul muslim, non-muslim. Kalimatnya apa lagi? Ada ahlul kitab, ada yang lainnya. Tapi ketika berbicara tentang nilai-nilai teologis, nilai ketuhanan, nilai akidah, maka kalimat yang digunakan konteks agama. Sekelompok orang datang kepada Nabi, para pemukanya, malam-malam mengatakan, ya Muhammad SAW, kita nggak usah berselisih, nggak usah ribut, nggak usah perang. Ya, kita ini memang beda nih, kita memang beda. Cuman jangan sampai perbedaan itu menjadikan kita berselisih. Bagus tuh proposal yang disampaikan. Gini aja, kita gantian aja. Malam ini kami nyembah Tuhan kamu. Besok kamu nyembah Tuhan kita. Ini kan persoalan akidah, persoalan agama. Ya, persoalan nilai teologis, nilai-nilai keagamaan. Maka turun langsung satu surah. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakan Muhammad, hei orang-orang kafir. Dalam nilai-nilai teologis, nilai keyakinan, nilai akidah, nilai pembahasan dalam keislaman, dalam istilah-istilah teologi, dalam istilah keyakinan, maka disebut dalam yang paling hebat. Coba cek dalam sejarah, pernahkah ketika disebut Qul ya ayyuhal kafirun, tiba-tiba Abu Jahal mengatakan, apa? Silahkan cek. Nggak ada Abu Lahab tiba-tiba membawa pedang langsung mengancam Muhammad, jangan coba-coba panggil saya kafir. Karena memang konteksnya tepat dan tidak ada ketersinggungan di situ karena kalimatnya halus. Qul ya ayyuhal kafirun, dari kata kafara, yang tertutup, yang menutup diri, yang belum bisa menerima apa yang disampaikan. Sopan sekali. Katakan, hei orang-orang yang masih menutup diri, belum menerima apa yang mau sampaikan. Saya sampaikan, sopan kan? Coba bayangkan. Hei orang-orang yang masih menutup diri, belum mau menerima apa yang mau saya sampaikan. Baik. Hei itu. Beda kan? Tapi yang mau saya sampaikan adalah satu poinnya, ketika kalimat itu dipilih oleh Al-Quran sesuai diksinya, sesuai pilihan katanya dengan konteksnya. Kapan dia disebut ghairal muslim, non-muslim, kapan dia disebut ahlul kitab, kapan disebut dengan kalimat kafir. Jadi nggak usah diperdebatkan. Karena antum nggak pernah temukan dalam interaksi kita keseharian dari sejak dulu sampai dengan sekarang, misalnya ketemu yang non-muslim, yang Kristen, yang Buddha, yang Hindu misalnya, ya mohon maaf ketika akan bekerja, masuk kantor, absen dimulai. Siapa yang masuk? Mukmin masuk, orang beriman. Silakan.
Terus cik, fingerprintnya muncul di ini, kafir hadir. Enggak ada. Enggak pernah begitu. Dan enggak pernah disentuh gitu. Jadi ngapain nih muncul-munculin, enggak ada kerjaan. Mau juga, teman kita juga, sahabat kita dalam dan ketika saya cek ternyata bukan keputusan di dalam bahtul masalah itu orang saya gitu kan dia berpendapat sedikit-sedikit mau nulis dan sebagainya, cek dulu semuanya, kalau tidak penting gak usah banyak dibahas. Akhirnya ujung-ujungnya lupa, belum ngaji, belum tutup, gitu udah 5 menit bahas itu aja. Udah, jelas sampai ma'ani untuk memilih kata. 2 bayan. Kata kalau sudah dipilih bagaimana menerangkan ke orang supaya jelas. Kadang-kadang pilihan katanya sudah ada, tapi menyampaikannya, maaf, itu tidak terlampau jelas. Pilihannya sudah ada. Ini yang mau disampaikan, dicek lagi, begitu mau disampaikan, ternyata tersampaikan dengan kalimat-kalimat yang kurang jelas. Maka ada ilmu yang kedua disebut dengan bayan. Yang ketiga, ini yang gagal kadang-kadang, sedikit orang gagal di sini. Yang disebut menyakitin. Ya, sholat saf sudah mulai rapat, ada satu yang renggang, kita sendiri. Apa hadis Pak? Apa misasi itu sekarang Bapak? Bapak bisa geser sedikit. Ah, dah mati kapung kor gak di dia sapna. Maaf deh ya. Bapak sudah 10 tahun insyaallah. Padahal masjidnya baru 5 tahun. Imam silahkan mau kanan kiri bebas. Saya jadi makmum aja supaya mungkin pengurusan imam adewe lah ya nggak apa-apa lah, sekarang saya bapak maju. Nah itu kalau sudah begitu kan enak. Ya pelan-pelan. Ya tiba-tiba Pak dapat Pak. Kumaha aing we? Ya. Jadi ilmu balaghah ini penting. Jadi di hadis itu banyak yang seperti kan masih kecil, nggak paham bahasa balaghah. Ya Rasulullah, datang Ibnu Umar. Ibnu Umar, jangan sombong. Pertang sombong yang lebih ya, yang gitu kan? Dia nggak ngerti. Maka terangkan dengan jelas. Nanti saat pembahasan isbal saya terangkan ya hadisnya nih. Ini hadis yang ini begini, ini yang ini begini. Bagaimana cara memahaminya? Dan kita nanti bisa menghargai satu dengan yang lainnya. Dan tidak usah saling menyindir. Awas, jangan, itu nggak bagus. Dua-duanya ada landasan. Kalau Anda ingin di atas mata kaki silahkan, ini dalilnya kita hormati. Ya, kalau yang di bawah pun kita hormati. Jangan sampai keluar kalimat-kalimat yang justru menghadirkan neraka di hadapan Anda. Hati-hati. Boleh. Atau ada yang lewat di bawahnya, ya tiba-tiba ada keluar kalimat yang gak menyenangkan. Gunting mana gunting, gunting. Paham ya? Nah ini mesti paham. Kalau nggak paham ini jadi salah. Apalagi cuma nerjemahkan. Ya memahami terjemahan itu bisa fatal. Maka yang paling indah tuh pokoknya kalau sudah pembahasan fikih munakahat.
Kalau pakai ilmu balaghah itu indah. Cara melamar kalau hanya menggunakan ilmu bayan jelas. Maksud kedatangan kami kemari ingin mempersiapkan. Pak, kami mau melamar anak Bapak, selesai. Itu namanya ilmu bayan. Tapi kalau ilmu badi' lain. Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa 'ala an-naril jahim. Fahab li taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafirud dzambil 'azim. Duhai calon ayah. Memang jadi yakin Bapak bisa menerima segala kekurangan yang Anda miliki. Catat. Itulah ilmu badi'. Diketerimanya tuh enak gitu kan. Padahal jawaban belum ada. Iya. Jawaban mah gimana nanti? Yang penting kalimat itu nyaman. Begitu diungkapkan indah kalimatnya. Beda soal datang. Begitu datang, Pak, maksud kedatangan kami sudah tahu. Ya, ilmu badi' itu. Baik, kemarin sudah ada yang kesini, Bapak tanya Quran. Ya, kalau tidak bagus, aduh sulit. Bapak tanya, coba baca surat An-Nas, baca. Yang kedua datang namanya Tariq, Bapak tanya, coba baca surat At-Tariq. Adik nama siapa? Pak. Peluang jadi menipis. Saya Imran, Pak. Tapi panggilan sehari-hari. Dan ini saya kasih tahu Mas, dulu ada yang begitu juga tuh. Ya, hari Jumat terakhir di bulan Ramadan sama nunggu buka tuh. Saraf, satu lagi apa? Balaghah. Di balaghah ada ma'ani, ada bayan, ada badi'. Sekarang apa dia tadi? Perhatikan. Idza sajada ahadukum, kalau di antara kalian akan sujud. Belum sujud, nanti akan sujud. Fala tasjud kama yabr. Seperti duduknya unta, menderemnya unta. Kalimat untanya menggunakan kata ibil. Bataihi qabla yadai. Tangan kalimat yang menggunakan al-ba'ir. Falyadha' yadaihi qabla rukbatahi. Letakkan telapak tangannya sebelum lututnya. Teman-teman, saya pernah sampaikan unta itu namanya banyak sekali. Banyak, bahkan di Al-Quran itu beda-beda. Disebutkan beda. Kata Nabi Saleh disebut ya jadi ada ba'ir, ada ibil. Malu, maksudnya unta jantan? Bukan, kalau itu pakai alif, jamal. Ya jamalu, jamalun.
Ini artinya di jamalun sifat keindahan. Kalau melekat pada laki-laki, sifat jamal, Saiful Jamil, ya kan? Kalau perempuan inilah, ya kan? Mulan punya sifat indah, Mulan Jamilah, ya kan? Ulangi lagi ya, kalau nanti Anda orang muslim namanya Jamal, mau umrah atau haji, coba cek lagi di visanya. Itu Jamalnya pakai alif apa enggak? Ini penting nih, kelihatannya sederhana nih. Kalau nggak pakai alif, mesti diperbaiki. Anda akan bingung petugas imigrasi di Saudi. Begitu masuk, majukan paspor, tulisan Jamalun. Naqah, unta betina. Unta betina. Jadi untanya Nabi Saleh, unta betina. Ya, kita kalau ngaji begini enak, begitu baca Quran, naqatallahi wa suqiyah. Oh, unta betina. Bukan hatta yaljal jamalu fis samil khiyat. Oh, unta jantan. Kenapa yang disebutkan unta jantan ya? Gali lagi. Gali itu dalami lagi. Kami punya kajian tafsir dulu di Tripoli, di Libya. Anak-anak tuh saya arahkan ke kajian tafsir. Kalau sedang praktek, itu kita lihat sifat prakteknya. Kami pernah bahas tentang rahmukallah, ayat-ayat hewan. Prakteknya kebun binatang. Bikin kelompok. Ini serius, Anda bisa praktekkan di sini. Ya, teman-teman yang punya sekolah atau jadi guru misalnya, itu indah tuh. Ya, saya pernah bawa juga anak-anak di Alisan tuh ke kebun binatang untuk praktek hewan dalam kelompok misalnya kera, yang di Quran kelompok gajah. Jadi begitu Anda datang ke kebun binatang, tanyakan pawang unta, coba Anda tanya pawang unta, apa bedanya jamal, apa bedanya naqah, apa bedanya ba'ir dengan ibil. Kenapa nanti di situ Anda bisa paham dalam beberapa turunan fikih. Begitu ditanyakan luar biasa. Termasuk ada sesuatu yang belum kita ketahui. Ternyata selama ini kita paham unta kakinya 4, ternyata 2. Dan ternyata unta itu satu-satunya hewan yang punya dia selaput di matanya. Ya, kayak semacam penutup. Jadi satu-satunya hewan yang bisa melewati padang pasir saat badai. Ya, itu disebut dengan safinatus sahra, kendaraan padang pasir. Yang lain silakan Anda punya kendaraan sebagus apapun, mau Ferrari misalnya kan, mau Mercedes S400 misalnya kan, ya yang cuma 5 diproduksi di Indonesia, kan? Atau misalnya mau Lamborghini atau Lamborghini angkot sekalipun, silakan. Dia masuk ke padang pasir, udah berhenti. Berhenti, Anda tadinya kecepatan 100, gaya, wit, badai, berhenti. Unta, cuma 40. Jalan. Dia punya ini, jadi minum dia bisa nampung. Ya. Enggak, saya nggak bilang gitu. Anda sama dengan punya kemampuan seperti unta. Ya. Main ke taman safari, begitu Anda masuk setelah berputar itu, turun Anda, parkir, Anda masuk ke area unta, di situ ada unta yang disekat ya sekeliling, di sampingnya ada tulisan diterangkan, unta itu begini. Itu bermanfaat. Nah, bagaimana kaitan dengan pelajaran kita? Lihat sini, ini ibil, ini ba'ir. Ba'ir itu unta tunggangan yang sudah ada beban di pundaknya. Maka unta tunggangan dengan unta biasa, cara turunnya beda. Pakai lain. Cara turunnya beda. Tapi yang paling indah adalah Nabi mengilustrasikan pada makna yang paling dekat dipahami oleh orang Arab. Orang Arab itu kan sebegitu disebut ibil, unta umum, ba'ir, unta tunggangan. Ngerti? Makanya nggak ada yang menyela Nabi dan nggak ada yang protes ketika Nabi katakan dahulukan telapak tangan, jangan seperti ba'ir. Dahulukan lutut, jangan seperti ibil. Mereka paham, enggak ada wa'il yang benar pakai lutut, kata Abu Hurairah, yang benar pakai telapak tangan. Ini kata Nabi, ini kata Nabi. Enggak, karena mereka paham apa itu ibil, umumnya unta yang enggak punya beban, biasa saja. Nah, wa'il ketika meriwayatkan hadis dari Nabi, penting diketahui wa'il itu masuk Islam lebih duluan dibandingkan Abu Hurairah. Di awal-awal masa Nabi masih kekuatannya sempurna prima. Ikut perang Badar, ikut perang Uhud dan sebagainya. Seakan-akan belum ada beban di fisiknya. Sehingga sempurna, begitu turun pakai lututnya. Dalam i'tidal selesai, ke sujud pakai lutut dulu. Sedangkan sahabat Abu Hurairah,
Itu masuk Islam 3 tahun sebelum Nabi wafat. Tahun ke-7 Hijrah. Tapi hebatnya, beliau punya prinsip, saya mesti nyusul. Saya baru berubah, baru hijrah. Anda mesti nyusul yang lain, bukan menyesali diri Anda. Susul. Orang ke masjid pas adzan, Anda sebelum adzan sudah ke masjid. Ya, sudah adzan, sebelum adzan ke masjid. Tunggu. Kalau bisa adzan, gitu kan? Pas tiba waktunya Anda adzan. Ya, datang. Orang satu juz, Anda 2 juz. Karena Anda paham, saya terlambat, saya mesti nyusul. Itu manhajnya. Jelas ya? Gitu cara menyikapinya. Dan jangan pesimis pada diri kita. Saya sering katakan Allah lebih mencintai orang pelaku maksiat tobat, orang salah yang menyadari kesalahannya lantas tobat dibanding setan. Dia berani cuma bisik-bisik. Ya. Itu Anda yang tatoan, yang apa, yang sudah berubah hijrah. Masa kalah sama setan? Ada yang bisikin. Jangan salat. Kalau jangan bisik-bisik. Ayo muncul. Muncul. Itu. Yo aing. Nggak akan muncul. Demi Allah saya sering katakan nggak akan muncul. Setan itu sejak dulu sebelum turun udah bilang sama Allah, saya pengen bisik-bisik, cuman bisikin doang. Sampai ke akhirat pun dia mengatakan ketika disoal oleh umat manusia, ya Allah gara-gara setan ini nih saya menjauh darimu. Gara-gara ini. Tiba-tiba idzabaru alladzina tubi'u minal ladzina tabaw wa ra'ul adzab wa taqatta'at bihimul asbab. Yang diikuti itu setan, maksudnya tiba-tiba membela diri. Apa yang dia katakan? Ya Allah, saya kan enggak maksa dia, cuma bisik-bisik doang. Saya kan enggak maksa, saya cuma bisikin. Kenapa dia ikut? Jangan digituin sama setan. Yang itulah kata saya mau ke surga, sana ke neraka. Jadi kalau sedang dibisikin tuh, jangan diikutin. Dia muncul aja nggak berani, cuma bisik-bisik doang. Masa sama yang nantum dilawan, masa yang bisikin diikutin? Bisikin diikutin. Muncul yo, munwani ayo. Ya. Ayo kalau berani datang, ayo muncul. Bahkan berani. Terus ku mau jadi Wa'il itu lebih pada Abu Hurairah dengan 3 tahun lebih rajin dari yang lain. Yang lain nunggu di majlis, beliau datang di depan rumah Nabi, nungguin Nabi keluar. Makanya lebih banyak meriwayatkan hadis. Lebih banyak meriwayatkan hadis. Jadi yang lain beliau di depan rumah Nabi, jalan Nabi bagi. Makanya wajar 3 tahun tapi hadisnya bisa 7.000. Yang lain bisa puluhan tahun, 10 tahun, 20 tahun, hadisnya ada yang 2.000, ada yang 1.000. Awas, ini jawaban penting nih. Ada sebagian dari sekte Syiah yang menyoal. Bahkan pertanyaan begini, Anda Ali aja menantu Nabi, dekat dengan Nabi, puluhan tahun dengan Nabi, hadisnya masa lebih banyak Abu Hurairah? Palsu tuh hadisnya tuh. Kalau Anda tidak belajar ilmu hadis, teman-teman sekalian, bisa benar tuh. Kita hormati, sayangi sahabat Ali bin Abi Thalib. Kita sayangi semua sahabat, tidak ada yang beda satu dengan yang lainnya. Kita sayangi seperti Nabi memintanya. Tapi kita harus adil menyikapi. Oh betul, Ali menantu Nabi, Abu Bakar itu mertuanya Nabi, Umar mertua Nabi, di sekitaran Nabi. Tapi tidak semua waktu digunakan untuk menuntut ilmu dari Nabi. Awas hati-hati. Ada yang bekerja, ada yang beraktivitas yang lain, ada yang menikah, belum nikah, di waktunya dia habiskan untuk belajar aja. Belajar saat yang lain kerja, beliau belajar. Saat yang di rumah tangga, beliau belajar. Kemana Nabi ada, dikejar ke situ. Makanya wajar hadisnya lebih banyak. Ilustrasi sederhananya begini, antum usia 40 tahun, hafal Quran juz 30. Anak kecil usia 4 tahun, hafal 30 juz. Kok bisa antum yang 40 tahun cuma juz 30? Anak yang 4 tahun, hafal 30 juz. Logikanya dibalik ke situ. Kenapa bisa? Karena yang 4 tahun ini waktunya difokuskan untuk menghafal Quran. Jadi yang dibaca Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran. Yang 40 tahun kebanyakan Al-Quran, 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 Al-Quran. Gitu. Balik lagi ke Al-Quran, juz amma lagi. Balik lagi ke Al-Quran, kulhu lagi. Balik ke Al-Quran, semua kul aja. Kul, kulhu, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas.
Ya kan? Semua di situ aja. Yang paling fokus ke semuanya ini jawab. Ya, itu usia kurang lebih 63 tahun. Berarti kalau masuk Islam 3 tahun sebelum di tiang, kadang menggunakan tongkat karena ada persoalan di lututnya. Baik, dan ini sudah standar. Biasanya kalau sudah semakin sepuh, masalah pertama di mana? Di lutut. Makanya ketika Abu Hurairah melihat Nabi sholat di penghujung usia Nabi, itu begitu turun menggunakan telapak tangan dulu. Karena ada persoalan di lutut. Wa'il bin Hujur masuk Islam di awal-awal masa Islam. Nabi masih prima kondisinya. Masih ikut peperangan dan sebagainya. Turun menggunakan lututnya. Jelas? Nah, disimpulkan oleh para ulama hadis termasuk Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di kitab Baju Fatwanya. Kesimpulannya kata beliau semua ulama sepakat bahwa ini kemudahan. Jangan lihat persoalan tua atau mudanya, bukan begitu nyari kesimpulannya. Salah itu kan Muslim, Muhammad salah ngedribble, ya, jatuh leset, ya kan? Nah, karena lutut ini yang disebut dengan al-jam'u wa taufiq. Kalau ada dua pertentangan, kumpulkan dulu dan ini menggunakan lutut karena mungkin ini lebih nyaman digunakan. Lutut. Inilah yang disebutkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dikutip kemudian juga oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Beliau memilih menggunakan lutut Ibnu Qayyim. Yang lain memilih menggunakan telapak tangan, biasa saja. Imam Syafi'i pakai lutut. Abu Hanifah pakai lutut. Satu kaul Imam Ahmad menggunakan lutut. Yang lainnya ada yang pakai telapak tangan. Al-Auza'i pakai telapak tangan. Tapi saya tidak pernah mendengar Imam Abu Hanifah berselisih dengan Imam Al-Auza'i. Asy-Syafi'i berselisih misalnya dengan Imam Ahmad. Tidak pernah saya dengar masalah lutut atau telapak tangan. Jadi kesimpulannya, yang menggunakan lutut silahkan, menggunakan telapak tangan silahkan, tetap yang salah itu yang tidak sholat. Atau yang sengaja dari diri sendiri, telapak tangan ada, lutut ada, tapi malah pakai kepala gitu. Oke? Jelas ya? Jadi saya sudah jelaskan, kurang apa lagi? Sanadnya sudah saya bahas. Kitabnya saya terangkan, Anda tinggal baca lagi. Matannya sudah saya jelaskan, tapi tetap saya nggak bisa maksa Anda untuk memilih seperti apa yang saya lakukan. Kalaupun saya menggunakan lutut, silakan Anda menggunakan telapak tangan, nggak ada masalah. Kalaupun saya menggunakan telapak tangan, tetap Anda silakan boleh menggunakan soalan. Yang benar, dua-duanya itu benar. Berapa yang benar? Ya, dua-duanya benar. Ya, jadi silakan pilih. Sudah jelas, sudah tinggal diamalkan saja. Kalau tetap masih ada yang ya aku mah apa tuh, dia cuma bisa nerangkan aja. Selebihnya ya terserah Anda. Tapi kalau Anda ingin gali, insya Allah ada keutamaan di dalamnya. Teman-teman, saya kira ini bahasannya. Saya berjanji tadi malam ingin menyampaikan satu rahasia. Terlepas dari itu semua, sujud itu sangat penting. Begitu selesai sujud, hadisnya dari Ibnu Abbas qala aqrabul abdi min rabbihi wa huwa sajidun fa akthirud du'a. Keadaan terdekat antara seorang hamba dengan Allah itu saat sujud. Maka jangan banyak berdebat. Yang bagus itu manfaatkan sujudmu kata Nabi dengan memperbanyak doa, bukan memperbanyak perdebatan. Di keadaan terdekat antara kita dengan Allah dalam sholat itu saat sujud itu rahasia terbesar dalam sujud. Makanya Nabi dalam sujud itu sering lama sujudnya. Sering lama karena meminta segala hal yang mungkin dimintakan. Tadi malam saya bahas tentang berdiri. Sujud itu lebih dahsyat daripada berdiri. Kalau sujud Anda benar, begitu Anda memohon teman-teman sekalian, wah, langsung Allah berikan apa yang Anda mintakan. Dan itu luar biasa, bisa banyak dimintakannya itu. Dan kita bisa mengungkapkan dalam hati apa yang bisa kita mohonkan. Dan ada segelintir orang yang memahami bacaan sujud dari Nabi itu, ya, yang subhana rabbiyal a'la, subhanakallahumma ighfirli, cukup sampai situ. Padahal itu baru pembuka. Doa fiqih dalam sujudnya pembuka. Kalau dibacakan sah sujudnya silahkan bangkit. Setelah itu ada doa-doa yang bisa kita panjatkan.
Ada beberapa doa yang Nabi mohonkan yang itu bisa kita tiru. Tapi kalau masalahnya berbeda dengan persoalan Nabi, Anda bisa ungkapkan dalam hati minta. Ada caranya. Begitu cara itu dilakukan, Anda akan dapatkan kenikmatannya. Nah pertanyaannya, bagaimana cara yang dimaksudkan? Itu materi kita nanti bulan depan. Ya, dalam sujud. Nanti kita bahas insya Allah. Tenang saja ya, akan tiba waktunya. Akan tiba waktunya. Baik, kecuali kalau antum meninggal duluan ya itu takdir. Ya. Itu takdir. Atau misalnya saya setelah antum ya itu juga takdir. Saya kira itu, kalau ada yang benar silakan amalkan, itu dari Allah dan Rasulnya. Kalau salah, itu mutlak dari saya. Anda tinggalkan, cari pendapat yang lebih baik. Ya, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.